Halo Mami, hari ini mau share sama kalian tentang bagaimana pengalaman kehamilan kedua di Spanyol. Karena kehamilan kedua ini sangat berbeda dengan kehamilan yang pertama. Apa perbedaannya? Ikuti ya. Kalau kalian ngikutin video di channel ini, pengalaman kehamilan pertama di Spanyol itu lancar mulus jaya. Jadi dari hamil trimester pertama, kedua, ketiga nggak ada masalah yang terlalu besar. Trimester pertama pun mualnya juga nggak terlalu. Trimester kedua, ketiga aku bisa main tenis, main table tennis, terus jalan kemana kemari, kesana kemari ya. So, yang kedua ini, udah 360 derajat. 180 derajat perbedaannya. Di hamil yang kedua ini, di trimester pertama, tepatnya di minggu ke-11, itu aku mengalami pendarahan yang cukup heboh. Jadi aku akan ceritakan untuk share pengalaman, dan siapa tahu mami di luar sana juga ada yang nyari-nyari tentang perdarahan trimester pertama ya. Jadi pada minggu ke-11 itu kalau nggak salah posisi dari jongkok ya, setengah jongkok ke berdiri, itu rasanya kok ada celes gitu rasanya ya, anget-anget. Aku kira pipis ini meluber kan. Biasa kalau orang hamil kan kadang-kadang pipis susah ditahan ya kalau udah kebelet ya. Tapi kok kayaknya aku juga habis pipis ya. Terus ceklah aku pergi ke kamar mandi. Nah, kagetlah aku waktu turunin celana, loh kok merah. Kalau pipis kan harusnya tidak berwarna. Terus aku juga curiga, apa ini air ketuban? Masa trimester pertama udah pecah aja. Jadi bukan air ketuban dan warnanya merah. Wah, paniklah aku. Langsung manggil suamiku. Aku bilang kalau aku bleeding. Aduh sayang. Suamiku datang, terus bilang langsung telepon ambulans aja biar cepet jemputnya, terus biar perjalanan nanti cepet kalau ada apa-apa. Nah, di pikiran udah kan macam-macam. Ini keguguran, ini pasti keguguran. Namanya jadinya ini. Jadi telepon ambulans datang, cepet naik ke ambulans. Waktu itu aku udah sempet ganti pembalut. Untung di rumah ada pembalut. Setelah ganti langsung naik ke ambulans ya. Nah, di ambulans itu bukannya malah berhenti atau gimana, malah tambah deres. Jadi sampai netes-netes di kursi. Maaf ya kalau memang nggak berkenan, di skip aja sampai cerita yang terakhir. Jadi itu sampai netes-netes. Wah, udah panas dingin. Terus pikiran udah nggak jelas kemana-mana, deg-degan, takut gitu kan. Ya, apalagi hamil yang kedua ini, istilahnya kita nggak terlalu planning kayak yang pertama ya. Jadi ini adalah jackpot kalau kita bilang. Yang kedua ini nggak terlalu planning, jadi vitamin juga nggak sebanyak yang waktu kehamilan pertama. Begitu sampai di rumah sakit, dibawalah ke UGD, terus mereka panggil dokter spesialis kandungan Obgyn. Dokternya datang, kita disuruh periksa darah, nadi, tensi, pernapasan, semuanya nggak ada masalah. Dan nggak ada hal yang aneh atau yang nggak biasa yang aku lakukan, ya udah biasa aja gitu. Jadi penyebabnya juga sebenarnya kita nggak tahu apa perdarahan ini. Nah, di rumah sakit disuruh nunggu sampai beberapa saat dan dipasang selang infus. Siapa tahu nanti tiba-tiba kalau perdarahan lagi atau kehilangan cairan, takutnya sih dehidrasi. Jadi disuruh nunggu sampai kira-kira 3 atau 4 jam kalau nggak salah ya waktu itu di rumah sakit. Dan dicek itu ternyata itu tuh macam perdarahannya tuh bercampur sama macam air ketuban mungkin ya. Jadi darahnya nggak pekat, darahnya cair. Setelah nunggu itu sebelumnya sih udah diberitahu sama dokter Obgyn-nya, udah dicek juga pakai ultrasound yang intra yang dimasukkan ke bawah itu. Dibilangin kamu perdarahan. Mereka bilangnya diagnosisnya ini adalah threatened miscarriage. Jadi ini adalah
keguguran apa ya, mengancam ya, apa ya itu kalau bahasa Indonesianya. Jadi ini adalah gimana ya, gray area-nya antara hamil dan keguguran. Jadi benar-benar harus bed rest, benar harus diperhatikan, harus jaga diri baik-baik, udah nggak boleh melakukan aktivitas apa-apa, harus tidur diem di ranjang terus, nggak boleh gerak. Jadi kalau dilihat dari gambar USG-nya dari dokter itu emang kelihatan ada perdarahannya, itu gumpalan darahnya itu lebih gede daripada saknya babynya, itu daripada ukuran bayinya. Antara aku tunjukin ya, aku lampirin di sini. Gimana nggak takut? Terus apalagi dokternya bilang ini kemungkinannya 50-50. Jadi 50% keguguran, 50% lanjut kehamilan. Nah, jadilah aku stres, panik. Terus begitu sampai rumah, kita harus beli obat ya. Jadi obatnya itu adalah hormon progesteron yang dimasukkan lewat bawah situ. Jadi bentuknya kayak oval gitu, untuk dimasukkan bawah situ untuk menghentikan perdarahannya. Sejak itu 1 hari 2 hari perdarahannya berkurang, jadi dia nggak benar-benar berhenti, tapi dia berkurang sedikit-sedikit. Jadi masih kelihatan darah-darah macam coklat gitu, jadi kayak setelah mens. Dan selama seminggu penuh itu aku bed rest, nggak ngangkat-ngangkat, nggak jalan-jalan kecuali ke kamar mandi, terus nggak masak, dan nggak ngapa-ngapain lah pokoknya. Jadi benar-benar lagi hamil, yang ngurusin semingguan itu suamiku semua. Gimana rasanya? Nggak ada sakit yang gimana ya, kalau kita luka terus berdarah itu nggak ada yang dirasakan, udah kayak mens gitu aja. Jadi kadang-kadang kerasa kram, ya, terus kadang-kadang kerasa ada yang celes gitu keluar. Jadi kalau rasa sakit itu secara signifikan nggak ada yang dirasakan. Nah dari situ aku browsing, lihat-lihat video, mereka mengarahkannya ke subchorionic hemorrhage, jadi perdarahan subchorion itu. Dan mungkin bisa dilihat ya di mana letaknya chorion dan di mana perdarahan itu berasalnya. Penyebabnya juga nggak jelas, jadi bukan aktivitas atau makanan atau gimana, kelelahan, itu juga nggak pasti. Jadi bisa aja kena ke semua ibu hamil. Yang penting kita harus tetap aja minum vitamin prenatal, jaga makan, jangan capek-capek, dan kalau bisa mungkin jangan angkat-angkat dulu ya. Terus selama seminggu 2 minggu itu udah mulai berkurang. Aku nggak bilang berhenti sama sekali, karena mungkin ada 1 atau 2 hari yang dia berhenti, tapi hari selanjutnya terus terjadi perdarahannya. Dan selama perdarahan ini, karena kita sudah terlanjur booking tiket pesawat, akhirnya pergilah berangkat. Jadi 2 kali flight dari Spanyol ke Inggris. Dan di Inggris juga tetap juga perdarahannya, nggak tambah parah juga enggak, jadi tetap aja keluar gitu. Itu sama trimester pertama. Jadi trimester pertama tuh penuh dengan drama, pokoknya takut gini. Terus setelah trimester kedua, masuk trimester kedua, akhirnya berhenti total. Jadi yang aku bilang minggu ke-11, 12, 13 itu masuk ke trimester 2, yaitu yang mulai minggu ke-16 ya, itu berhenti total. Jadi udah bersih istilahnya trimester kedua. Tapi tetap aja kan kita takut, jangan-jangan kalau keluar lagi gimana. Dan selama perdarahan sampai ke masuk trimester 2 ini, tetap aku pakai obat yang hormon itu, yang dimasukkan hormon progesteron itu. Puji Tuhan akhirnya full term 39 minggu kehamilan, babynya sehat, gumpalan darahnya sedikit demi sedikit dia mengecil, bisa karena keluar dari bawah, bisa karena emang terserap darahnya gitu kata dokter. Jadi waktu full term itu udah nggak kelihatan sama sekali, bekas gumpalan darah juga udah nggak ada. Jadi waktu itu aku lega banget sampai akhirnya lahiran.
Dan lahiran pun karena 39 minggu nggak ada kontraksi yang signifikan, akhirnya aku diinduksi 39 minggu plus anestesi epidural. Terus pushingnya cuman mungkin setengah jam dan keluarlah si baby girl Ariana Rose. Kalau kalian mau lihat video persalinan baby kedua di Spanyol, bisa lihat di channel YouTube. Terima kasih ya udah nonton. Kalau ada pertanyaan boleh taruh di bawah ya. Aku senang banget bisa share pengalaman ini, pengalaman yang berharga tapi tidak untuk diulang. Semoga bermanfaat ya Mami. Sampai ketemu di video selanjutnya.